Tidak jamin. Memang sekolah itu perlu, mondok itu perlu, membaca buku itu perlu, membaca kitab-kitab itu perlu. Tapi itu tidak ada jaminan sebetulnya itu. Jangankan yang di kursus, yang kursus saja loh. Itu juga korupsi kok. Karena itu tidak ada, sekali lagi tidak ada jaminan. Kalau pangkatnya sudah tinggi, pengetahuannya korupsi dan lalu sudah begitu luas lalu tidak korupsi, ya korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'da ma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita dalam keadaan sehat. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, ya, dari minad dulumat ilan nur, dari keadaan gelap ke keadaan yang penuh cahaya petunjuk, sebagaimana yang kita rasakan ini. Ibu dan bapak-bapak sekalian, menjalani hidup ini kalau kita renung-renungkan secara mendalam memang tidak mudah. Mana harus ngurus keluarga, ngurus anak, mencari rezeki. Di zaman corona ini juga tidak gampang. Harus dengan tetangga, harus bertetangga, harus macam-macam tuntutan. Hidup ini beraneka ragam. Ternyata tidak mudah ternyata itu. Ternyata kalau dipikir gitu tidak cukup ternyata, apalagi dipikir sendiri. Maka lalu caranya agar kita ini tidak tersesat ya dalam hidup ini, tidak jatuh kepada satu penderitaan batin atau lahir, itu ada petunjuk yang namanya agama. Kalau agama kita itu agama Islam. Kalau di dalam kehidupan ini berkeluarga kita berkeluarga. Ada suasana ideal yang biasanya disampaikan oleh para penceramah ketika ada pernikahan itu. Agar hidup itu sakinah, ada damai, berada di rumah yang damai, suami, istri, anak itu damai, mawaddah, selalu bersatu, hati kita ini bersatu, tidak berselisih antara suami istri dengan persoalan anak, persoalan mantu, persoalan tetangga, tamu, itu bagaimana kita tidak berselisih menjadi bersatu. Warahmah dengan penuh rahmat. Lalu kita hidup tentram. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau hidup ini damai,
lalu kemudian kita ini bersatu, lalu kita ini tentram, kan indah sekali sebetulnya itu. Tidak ada orang yang tidak setuju dengan kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu tidak ada yang tidak setuju. Semua setuju. Dan itulah yang kita cita-citakan. Hanya menjadi problem itu adalah bagaimana mewujudkan yang sakinah, yang mawaddah, warahmah ini loh. Ini yang juga tidak gampang sekali. Agar hati kita ini damai, hati kita ini tentram, agar kita ini bersatu, itu yang tidak gampang, itu yang sulit. Apa bisa lewat misalnya orang yang pendidikannya begitu lama, pondok pesantrennya lama, bertahun-tahun, sekolahnya bertahun-tahun, mulai dari sekolah SD, sekolah SMP, sekolah SMA, sekolah S1, sekolah S2, sekolah S3, apa lalu kemudian kalau sudah S3 itu sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau tidak begitu lalu membaca buku, menulis buku. Kalau bacaan kitab-kitabnya sudah begitu banyak, kitab apa saja sudah dibaca, tafsir Quran aja apa saja sudah dibaca, buku apa saja sudah dibaca, pengajian apa saja sudah diikuti. Apakah kalau sudah banyak buku yang dibaca, di rumah bukunya begitu banyak, itu lalu kemudian otomatis sakinah, mawaddah, warahmah? Ya ternyata tidak. Bukunya banyak pun bertengkar loh di rumah itu. Bukunya banyak itu pun bertengkar. Tidak ada jaminan kitab-kitab yang dibaca itu begitu banyak lalu kemudian menjadi damai. Tidak ada. Tidak jamin. Memang sekolah itu perlu, mondok itu perlu, membaca buku itu perlu, membaca kitab-kitab itu perlu. Tapi itu tidak ada jaminan sebetulnya itu. Lalu kemudian kita itu bisa hidup damai, tidak ada jaminan. Apa orang-orang yang lalu sudah dikursus, pejabat-pejabat itu sudah dikursus tentang korupsi. Pejabat-pejabat itu sudah dikursus tentang korupsi agar terhindar dari perbuatan korupsi. Apa lalu kemudian mereka tidak korupsi? Ya korupsi. Jangankan yang dikursus, yang kursus saja loh. Itu juga korupsi kok. Karena itu tidak ada, sekali lagi tidak ada jaminan. Kalau pangkatnya sudah tinggi, pengetahuannya korupsi lalu sudah begitu luas lalu tidak korupsi, ya korupsi. Kalau korupsi itu bisa diberantas lewat banyaknya baca buku, lalu kemudian tingginya pendidikan yang diraih, kan mudah. Tapi ternyata yang korupsi itu kan orang yang pendidikannya tinggi. Bahkan kalau saya selalu mengatakan yang jujur itu malah orang desa, itu kan, anak-anak kecil itu malah jujur. Ini membuktikan bahwa pengetahuan ini tidak cukup. Pengetahuan ini tidak cukup untuk memperbaiki hati. Sekalipun pengetahuan itu penting. Siapa yang mengatakan pengetahuan tidak penting? Wong dengan orang yang mencari ilmu, orang yang berilmu, orang yang beriman dan mencari ilmu, ya banyak kaya ilmu akan diangkat
derajatnya oleh Allah. Tapi lalu kemudian tatkala kita ngomong derajat ini, nimpang ngomong derajat ini, juga bukan derajat di antara kita. Dengan menjadi wali kota, lalu kemudian di kemana-mana pakai duit gitu kan. Bukan derajat itu, bukan derajat antar manusia. Adalah derajat di sisi Allah sebetulnya yang dimaksud itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang semulia-mulia di antara kamu sekalian di sisi Allah itu adalah yang bertakwa. Dimaknai lalu derajat hanya di sisi manusia. Lalu kemudian itu dikejar-kejar. Bagaimana menjadi anggota DPR biar mulia. Siapa lalu yang menganggap mulia orang DPR? Yang lalu kemudian diperolehnya lewat bayar itu. Siapa yang lalu kemudian mengatakan kalau punya jabatan tinggi jadi bupati, wali kota, gubernur lalu menjadi tinggi. Kalau dihormati kadang-kadang pura-pura dihormati, tapi lek wong wis nyingkrih gitu kan. Apa wae. Kan begitu. Nyebut aja tidak bapak. Itu kan. Apalagi kalau sudah masuk penjara itu kan. Nasib bupati lek wis dibondo coba. Lek kita kecil-kecil ndak pernah jadi apa-apa, dibondo ndak apa-apa coba. Coba kalau jadi bupati terus dibondo. Biasanya dituit-tuit, kalau pergi kemana-mana pakai patwal, kok suatu ketika karena dianggap korupsi, dituduh korupsi, bukti-buktinya sudah cukup, lalu begitu diputus, diterima, lalu dibondo. Coba sama betapa, bayangkan rasanya jadi apa? Kayak ini kalau duduk saja mesti di depan, di kursi yang paling bagus. Akhirnya kan kalah karo sing dodok yang paling belakang gitu kan. Kalah dengan yang duduk paling belakang itu. Nah, karena itu sebetulnya yang dimaksud derajat itu bukan derajat itu. Derajat di sisi Allah sebetulnya. Yang bertakwa itu. Lalu kemudian bagaimana membentuk sakinah, mawaddah, warahmah tadi? Sebetulnya sudah ada pelajaran sebetulnya. Untuk membangun kehidupan sakinah, mawaddah, warahmah tadi. Caranya bagaimana? Pakai teori yang selalu saya sampaikan itu. Kalau kita itu ingin ahli di bidang pertanian, lalu menjadi kaya, ya carilah ilmu tentang pertanian dan berkumpullah dengan orang-orang petani yang unggul. Petani yang unggul. Kalau kita ingin ahli berdagang, pinter berdagang, ya carilah ilmu pedagang. Dan berkumpullah dengan orang-orang pedagang. Kalau kita itu ingin jadi orang pinter, ya usahakanlah. Kumpul dengan orang-orang pinter. Nah, persoalan kita ini sebetulnya begitu juga politik. Kalau ingin menduduki politik tinggi, ya kumpullah dengan para politikus. Nanti kan jadi anggota DPR. Suatu ketika jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, jadi menteri, jadi presiden. Karena kumpulan, kalau tidak pernah berkumpul dengan politikus seperti Pak Wandoyo, ya tidak akan jadi sampai kapanpun jadi. Siapa yang akan mengangkat sampai? Tidak ada, karena tidak berkumpul. Nah, persoalan kita sekarang adalah agar sakinah, mawaddah, warahmah yang sumbernya adalah di hati.
Maka agar kita ini berakhlak mulia, maka ya jawabannya ya seperti tadi. Ingin jadi pedagang, kumpullah dengan orang pedagang. Ingin petani sukses, kumpullah dengan petani sukses. Ingin menjadi politikus, kumpullah dengan orang politikus. Maka kalau agar hati kita itu jadi baik, sakinah, mawaddah, warahmah itu mesti didasari oleh akhlak yang mulia. Maka kumpullah dengan orang yang berakhlak mulia. Kumpullah dengan orang yang berakhlak mulia. Kumpul siapa sekarang? Orang yang akhlaknya paling mulia itu. Lalu di kampung ini siapa yang akhlaknya mulia? Tentu tidak mudah. Orang itu kita anggap kok akhlaknya bagus, ternyata di rumah sering cerewet dengan istrinya, dengan anaknya. Itu kita anggap paling bagus karena bukunya di lemari makin banyak. Ternyata juga tidak. Akhlak itu ada di dalam hati. Lalu siapa kalau begitu? Nah, inilah diajarkan. Pemilik akhlak yang mulia itu adalah Rasulullah sebetulnya, Muhammad sebetulnya. Karena itu kalau ingin punya akhlak yang mulia, ya kumpullah dengan Muhammad. Dari pagi sampai sore, sore sampai malam, pagi lagi, selalu itu. Apa ada perintahnya? Itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Hati kita itu selalu kita bimbing, kita ajak untuk ingat Muhammad, bersolawat. Apa lalu kemudian kalau saya katakan dari pagi, siang, sore sampai malam lalu sholawat, lalu kemudian di mana-mana harus Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, shollu ala Muhammad, shollu ala Muhammad, apa begitu? Kalau diucapkan mesti terganggu. Pak Iwan misalnya ke sini kemana, ke pasar terus sholawat terus, terganggu. Agar tidak ganggu sebetulnya itu ada di dalam hati sebetulnya. Hatinya itu ingat Muhammad. Hati. Mau makan, bismillah, ingat Rasulullah. Mau tidur, mau pakaian, mau ngomong tidak tergesa-gesa. Ngomong tidak tergesa-gesa, minta bimbingan, sholawat Rasulullah. Maka lama-lama hati kita ini jadi bagus. Terkontrol oleh Rasulullah sebetulnya itu. Hati kita itu tidak usah kita matutkan itu jadi bagus dengan sendirinya sebetulnya itu. Karena kita bersolawat. Sama dengan orang tua itu. Mengatakan sing akeh-akeh solawate itu di situ loh sebetulnya. Hanya lalu agar ini bisa dilaksanakan, begitu sholat diajak bersolawatan, hari-hari tertentu solawatan. Solawatannya itu bukan waktu di masjid hari-hari tertentu yang setelah sholat itu latihan agar ketika di rumah pun selalu ingat Rasulullah. Kul in kuntum tuhibbunallah, katakan siapa yang ingin disayang oleh Allah, siapa yang ingin disayang oleh Allah, fattabi'uni, ikuti saya Muhammad artinya. Siapa yang ingin disayang, orang yang paling beruntung itu kan yang disayang. Kita seringkali mencari-cari ngumpulkan pahala. Ya pahala ya penting lah, pahala itu penting. Ini pahalanya piro, ini pahalanya piro, rangkep piro, pahalanya piro, itu penting. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah ketika kita ini disayang. Contohnya itu Pak Wandoyo ini kan sayang sekali sama cucunya itu kan. Sayang sekali sama cucunya. Di kapaknya kon gendong kok ini kono nganti kecetit.
ngantek kecedhit ki lho itu karena begitu sayang gitu kan sama Is. Lek perlu bajune loro sitok kan ngedol itu kan mainan kan oleh itu kan. Kayak kakek itu kan. Aku pengen mainan kuwi ra duwe duit. Lek perlu bajune loro didol sitok loh karena sayang. Nah, kita ini ditawari kasih ajaran oleh Rasulullah. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan, manakala kamu ingin disayang oleh Allah, ikuti saya. Lalu bagaimana mengikut kalau kita tidak ingat Rasulullah? Kita tidak berkawan dengan, kita tidak selalu bersolawat kepada Rasulullah. Jadi bersalawat. Bahkan kita taat kepada Rasulullah itu sama artinya dengan taat kepada Allah. Mayuti Rasul faqat atau Allah. Siapa yang taat kepada Rasul sama artinya dengan taat kepada Allah. Hanya seringkali ini dilupakan Rasulullah itu. Rasulullah itu dilupakan. Muhammad itu dilupakan. Seringkali lebih orang teringat pada Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, macam-macam itu. Tokoh-tokoh umat Islam ini boleh, tapi jangan tidak nyampe kepada Muhammad gitu loh. Yang membawa agama itu adalah Muhammad. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli. Yang membawa agama itu loh, itu Muhammad. Karena itu tidak boleh itu lalu dilupakan. Nah, kalau kita ini selalu ingat Allah dan Rasulnya, maka sakinah tadi, mawaddah tadi, warahmah tadi, itu bisa tercapai. Didekatkan. Kalau dalam kehidupan dunia saya di Indonesia ini kan susah sekali kan. Untuk mencetak orang agar bisa nyambut gawe itu kan susah. Makanya ada fakultas peternakan, fakultas hukum, fakultas perikanan, ada fakultas pertanian, ekonomi. Akhirnya yang kuliah ekonomi pun juga tidak selalu menjadi kaya. Sekolah pertanian juga tidak selalu sukses dalam bertani, peternakan juga begitu. Itu ada di dunia ini satu negara yang tidak disekolahkan. Rakyatnya itu tidak disekolahkan sampai perguruan tinggi begitu. Ialah di Maroko. Mas Haryanto, anak sampean tidak pernah ke Maroko. Itu di Maroko itu Mas Haryanto. Ada provinsi namanya Susi. Susi. Kalau di sini Susi kan nama perempuan ya. Susi Pujiastuti, apa itu Menteri Kelautan itu. Di sana ada provinsi Susi. Anak-anak itu di sana, kalau sekolah sudah bisa membaca, bisa menulis, bisa hitung, bisa nyanyi, itu keluar. DO. Tidak seperti kita repot-repot ujian nasional itu loh. Keluar. Lalu kalau ditanya, kenapa kok keluar? Karena saya sudah bisa baca. Karena saya sudah bisa nulis. Karena saya sudah bisa hitung. Lalu keluar. Lalu tidak punya ijazah. Kalau tidak ujian, aku tidak perlu ijazah. Itu anak-anak itu. Nah, lalu setelah keluar dia ikut. Kalau kepingin seniman, kumpul seniman yang ulung. Kalau kepingin jadi petani, dia bergabung ke petani yang ulung. Kalau ingin jadi pelaut, dia ikut. Dan itu tradisi itu dikembangkan. Tetapi lalu diajari bahwa dunia ini berubah. Maka tatkala bertani diajari bagaimana tentang membuat pertanian yang bagus, menjadi peternakan yang bagus, diajarin oleh seniornya. Karena itu di sana itu karena model magang kayak begitu itu sudah menjadi membudaya. Maka tidak ada orang nganggur itu tidak ada, Mas Haryanto di sana itu. Orang nganggur itu tidak ada.
Lah karena juga kerjanya dibimbing oleh ahlinya, yang pelaut juga menjadi pelaut diajarin oleh pelaut yang sudah ulung, yang petani juga diajarin oleh orang-orang petani sukses, peternakan juga sukses. Maka tidak ada orang tidak kerja, itu tidak ada, sudah otomatis. Tidak ada orang nganggur dan juga tidak ada orang miskin karena kerja. Tidak ada orang miskin. Tapi golek wong duwe ijazah ora ono. Nyari orang sing duwe ijazah kaya gini S1, S2, ndak ada. Tapi orang miskin ndak ada, wong nganggur ndak ada. Beda di Indonesia ini. Di Indonesia ini. Di Indonesia itu kalau orang cari nganggur akeh. Wong punya gelar S1, gelar S2, S3 nganggur. Wis S3 golek pekerjaan angel banyak di sini nih. Gila wis dokter mengko arep dodol jamu ya ora pantes kan gitu ya. Lek wis dokter arep dodol jamu ora pantes. Misalnya sudah dokter kok arep tukang ya, apalagi kuli, kan enggak pantes. Wong dokter kok kuli, kan enggak pantes. Akhirnya jadi bingung, di rumah aja lebih pakai meneng ya kan, meneng. Nah ini sebetulnya itu apa namanya? Dalam hal di dunia kayak gitu kita bercampur. Dalam hal spiritual kan sakinah, mawaddah, warahmah kan urusan spiritual. Kita disuruh untuk kumpul kepada orang yang hidupnya sakinah, mawaddah, warahmah. Yang hidupnya sakinah, mawaddah, warahmah itu adalah dicontohkan Rasulullah. Kita tidak bisa melihat, tetapi kita ini kan terdiri dari jasmani, ruhani. Ruhani kita itu loh, ingat nama Muhammad, ikut Muhammad. Tapi kan sekedar ingat gampang, ya titenono wae. Wong ingat itu sulitnya bukan main kok. Dan kita ini dari lali ini, wong sholat saja mestinya ngadep Gusti Allah, ngadep Allah dan Rasulnya, Baitullah, Ka'bah aja lali kok. Begitu Allahu Akbar yang kita ingat macam-macam kok. Sulit, karena itu memang harus dilatih. Manakala kita semua ibu bapak sekalian selalu ingat Allah dan Rasulnya, banyak bersolawat, insya Allah hati kita itu lalu menjadi damai. Dan ketika hati kita menjadi damai, maka kehidupan kita itu menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Diucapkan gampang, tetapi dilaksanakan. Banyak orang sulit, tapi mudah-mudahan kita semua bisa itu selalu ingat Allah dan Rasulnya. Itulah ibu dan bapak sekalian, pada subuh, renungan subuh pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita semakin akrab di antara kita, bisa saling paham di antara kita, saling bisa menjalin kasih sayang di antara kita, di keluarga kita, sehingga kehidupan kita itu menjadi damai, menjadi rukun dan tentram, dan yang paling penting dari itu, mudah-mudahan kita semua selalu dikasihi dan disayang oleh Allah dan Rasulnya. Saya kira itu, mohon maaf manakala ada kekeliruan, dan terima kasih. Kami persilakan Mas Haryanto untuk mengakhiri dengan doa singkat. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjibul khayri wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan. Maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.